Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang mugi-mugi selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian di hari Jumat yang disebut dengan perayaan kaum muslimin setiap pekannya. Kita masih diberi nikmat sehat, masih diberikan kekuatan, masih dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban, dan lebih dari itu semuanya, kita semuanya masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Mugi-mugi kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan bukti syukur kita pada Allah dengan kita terus menambah ketakwaan dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan juga menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, penutup akhir zaman, Nabi yang membawa rahmat untuk seluruh alam, Nabi yang akan memberikan syafaatul uzma, syafaat besar pada hari kiamat, junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada istri-istri beliau yang tercinta, kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang mulia, juga kepada para tabi'in dan juga para ulama yang telah memperjuangkan agama di tengah-tengah kita. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang telah Nabi ingatkan. Ada yang bentuknya itu ringan, ada yang jadi perkara yang sangat-sangat berat dan wajib kita jauhi. Yang ini semuanya adalah dosa-dosa yang membuat rahmat Allah jauh dari kita semua. Dosa-dosa yang membuat rahmat Allah jauh dari kita semuanya. Beberapa dosa ini kami sebutkan nanti dalam beberapa hadis. Yang pertama, dosa yang pertama karena menyiksa binatang, menyiksa hewan. Ada kisah di zaman Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar pernah berjalan menuju masjid. Dia melihat sekelompok pemuda itu sengaja memajang sebuah burung. Burung dipajang, kemudian dijadikan sasaran tembak dengan menggunakan anak panah. Jadi wonten busur panah. Ini semua orang-orang yang kumpul, pemuda-pemuda
remaja-remaja yang kumpul ketika itu semua arahkan panahnya tadi diarahkan pada burung yang digantung. Lantas karena melihat seperti itu, Ibnu Umar lantas memisah mereka semuanya, suruh bubar. Ketika itu Ibnu Umar mengingatkan, ingat Allah melaknat perbuatan semacam itu. Allah melaknat perbuatan semacam itu. Yang dimaksud sini, melaknat sini adalah Allah menjauhkan rahmatnya dari orang-orang yang melakukan semacam itu. Rahmat Allah jauh. Lalu Ibnu Umar menyampaikan sabda Rasulullah SAW, atau ia katakan Rasulullah SAW itu la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu gharadan. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW itu melaknat, menjauhkan dari rahmatnya bagi orang yang sengaja jadikan makhluk yang bernyawa dijadikan sasaran tembak. Ini bukan sekedar kita pakai tembak kemudian tembak manuk yang ada di pohon, bukan. Namun yang dimaksudkan sini adalah jadi keroyokan, barang-barang kemudian nembak satu sasaran. Seperti ini adalah bentuk menyiksa hewan. Itu dilarang dalam agama kita. Maka coba dibayangkan, ini nyawa hewan saja tidak boleh dikeroyok seperti itu. Maka ini menunjukkan bentuk perbuatan yang dilakukan manusia yang mirip seperti itu. Misalnya para pemuda mengeroyok masa yang lainnya, dikeroyok satu orang, itu nggak boleh. Begitu juga yang lebih daripada itu lagi, ada bentuk ini nyiksa binatang saja tidak boleh, apalagi sampai membunuh sesama muslim. Terserah dia mau memakai alasan untuk bela agama ataupun yang lainnya. Kalau itu adalah muslim yang jelas muslimnya, jelas keislamannya, maka tidak boleh dibom, tidak boleh dibunuh. Jadi Islam sangat-sangat tidak suka dengan namanya pembunuhan atau yang lebih daripada itu adalah perbuatan-perbuatan teror. Islam sangat-sangat tidak menyukainya. Dengan hewan saja itu dilarang. Lalu yang kedua, dosa yang ini terlaknat lagi, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis 3 dosa sekaligus. Yaitu dari Anas bin Malik. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata. Rasulullah SAW melaknat 3 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 3 orang. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Ada seorang yang memimpin warganya, lantas warga rakyatnya tidak suka pada pemimpin tersebut. Tidak sukanya ini karena agamanya yang kurang bagus. Rakyat tidak menyukai pemimpinnya karena akhlaknya yang kurang bagus, agamanya yang kurang bagus. Hati-hati dengan pemimpin semacam ini karena mendapatkan doa jelek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Ada seorang istri, di malam hari dia membuat suaminya marah. Di malam hari dia membuat suaminya marah karena istri tidak mau taat kepada suaminya. Bentuk ketaatan istri pada suami di sini menunjukkan kewajiban. Kalau tidak taat, mendapatkan doa jelek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yang disebut dalam hadis ini, warajulun sami'a hayya 'alal falah summa lam yajib. Ada orang yang dengar kumandang azan hayya 'alal falah namun tidak pernah untuk memenuhi panggilan salat. Ada yang mendengar azan namun tidak memenuhi panggilan salat. Dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tinggal lanjut negal terus. Dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, terus bangun rumahnya terus, atau
Mungkin yang lainnya sibuk dengan aktivitas dagangnya atau kesibukan yang lainnya. Di sini dikatakan sudah kumandang azan hendaklah dipenuhi. Yaitu segeralah laksanakan sholat. Betapa banyak di antara kita yang baru mau sadar sholat kalau nantinya datang hari Jumat. Betapa banyak di antara kita mau sadar sholat kalau nantinya datang bulan Ramadan. Atau mungkin setiap harinya sholat namun baru mau ikut sholat maghrib kali sholat isya. Semuanya memang butuh proses, namun kita pahami sholat itu adalah suatu kewajiban. Karena Nabi katakan buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Jadi Islam ini dibangun di atas 5 perkara, di antaranya disebut sholat. Berarti orang yang tidak menegakkan sholat tidak mendirikan bangunan Islam. 4 dosa yang telah kita lihat tadi. Yang pertama, menyiksa binatang. Yang kedua, pemimpin yang tidak disukai rakyatnya. Yang ketiga, istri yang tidak taat suami. Yang keempat, orang-orang yang tidak mau memenuhi panggilan azan untuk melaksanakan sholat. Kita berdoa pada Allah, moga-moga kita menjadi hamba Allah yang taat, yang setiap perintah-perintahnya kita laksanakan, setiap larang-larangannya kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Para jamaah salat Jumat yang mugi-mugi selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dosa yang dilaknat tadi membuat kita jauh dari rahmat Allah. Padahal kita tahu bahwasanya Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sering baca, selalu membaca dalam surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya asalnya Allah memiliki sifat rahmat. Allah memberikan rahmatnya kepada wong kafir, wong beriman, dan ada nikmat yang secara khusus Allah berikan kepada orang-orang beriman saja. Dan Allah tidak sampai memberikan hal ini, artinya sifat rahmatnya tetap diberikan walaupun orang itu tidak ibadah. Walaupun orangnya itu tidak sholat, Allah tetap memberikan nikmat, tetap memberikan rizki. Namun perlu dipahami, kalau kita sudah diberikan rizki oleh Allah, setiap pekannya 100.000 rupiah sudah masuk di saku. Setiap bulannya ada uang yang bisa kita nikmati, bisa menghidupi keluarga. Jika nikmat-nikmat ini tidak kita manfaatkan dengan benar untuk ngibadah, maka nikmat itu tidak jadi nikmat, namun nikmat tadi malah jadi musibah. Seorang ulama yang bernama Abu Hazim, ulama yang hidup di masa silam, itu pernah mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang membuat kita malah menjauh dari Allah, tidak mendekatkan diri kita pada Allah, maka itu bukanlah nikmat, namun itu adalah musibah. Itu bukanlah nikmat, namun itu musibah. Jadi tidak dirasakan lagi sebagai sebuah nikmat, karena nikmat yang sebenarnya kalau Allah beri, kita hendaklah manfaatkannya dalam ketaatan. Maka jangan sampai kita tertipu dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetap Allah juga menyiksa setiap orang yang berbuat maksiat. Allah memang memiliki sifat rahmat, namun rahmat ini ditujukan bagi orang-orang
ya, yang mau beribadah pada Allah, maka akan diberikan rahmat yang sebenarnya. Namun orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, tetap akan mendapatkan siksa Allah. Makanya setelah Ar-Rahmanir Rahim disebutkan dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah lah yang merajai hari pembalasan. Nanti di hari kiamat setiap dosa itu akan dibalas. Maka raihlah rahmat Allah, jangan sampai kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat penuh berkah ini, marilah selain kita ingatkan tentang perkara-perkara yang harusnya membuat kita semakin dekat dengan Allah dan menjauhkan kita dari maksiat, di hari Jumat ini juga kami ingatkan kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Siapa yang bersalawat kepada Rasul sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah, mugi-mugi di hari Jumat yang penuh berkah ini, di mana juga doa-doa diijabahi pada hari Jumat, doa-doa kita diperkenankan oleh Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yakini ma tuhawwinu bi alaina masaibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ampunilah setiap dosa para pemimpin kami, begitu juga orang-orang yang meninggal dunia yang telah mendahului kami. Ya Allah, bekalilah kami dengan sifat takwa, jauhkanlah kami dari perkara yang haram, dan tunjukkanlah kami untuk terus beribadah kepadamu sampai nantinya maut menjemput kami semuanya. Ya Allah, ya Rabb kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Berkahilah keluarga kami, istri kami, anak-anak kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan semuanya menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kami semuanya. Ya Allah, berkahilah rizki kepada keluarga kami. Ya Allah, berkahilah rizki dari langit hujan yang penuh berkah. Ya Allah, berkahilah rizki dari tanaman-tanaman kami dan ternak-ternak kami. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga kami. Jadikanlah kami menjadi pemberi nafkah yang baik juga untuk keluarga kami. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang terus istiqomah dan terus beribadah kepadamu sampai nantinya maut menjemput kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.